Dikatakan dalam kitab ini bahwasanya di antara doa yang hendaknya kita baca dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tentunya adalah doa saat kita berbuka puasa. Doa ketika kita berbuka puasa, di mana pada penyampaian yang telah lalu kita sama-sama mengetahui bahwasanya dakwatus shaim la turad. Doanya orang yang puasa itu enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya doa mustajab. Orang yang puasa itu merupakan orang yang kalau doanya mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khususnya indal fitr, ketika kita lagi buka puasa. Nah, di sini banyak salah kaprah begitu ya. Dimana kalau orang baca doa buka puasa itu maka mengatakan mau buka nih begitu, Allahumma laka sumtu begitu. Padahal kalau doa mau buka berpuasa, kita mau makan itu ya doa makan yang kita baca. Biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita baca doa makan ya. Kemudian kita batalkan puasa kita, tentunya sebagaimana yang telah dianjurkan dan disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk kita berbuka dengan kurma gitu. Kita berbuka dengan kurma karena dalam kurma banyak khasiatnya. Yang mana diantara khasiatnya itu dapat mengembalikan kekuatan kita, kekuatan mata kita yang tadinya lemah. Dengan kadar gula yang ada dalam kurma akan menjadikan mata kita kembali lagi terang, membuat mata kita kembali lagi kuat begitu ya. Makanya kita dianjurkan untuk berbuka dengan kurma. Dan tentunya ketika kita makan kurma, membatalkan puasa kita dengan kurma dengan niat ya Allah saya buka puasa saya dengan kurma ini ngikut daripada sunnahnya Rasulullah, kita dapat pahala lagi. Yang udah pernah kita katakan juga bahwasanya sunnah di bulan Ramadan nggak ada pahala sunnah tapi pahalanya pahala wajib. Amalannya sunnah tapi pahalanya pahala wajib, artinya besar. Sehingga jangan kita remehkan tuh, enggak saya mau pakai yang manis aja yang lain begitu. Padahal ada kurma, buka dengan kurma walaupun cuma setengah butir kalau memang kita nggak suka kurma begitu. Yang penting makanan yang pertama masuk itu adalah kurma sebisa mungkin begitu. Kecuali kalau nanti memang tidak ada kurma, nanti ada urutan-urutannya tuh begitu. Nggak langsung kepada yang manis-manis lainnya. Bahkan disunahkan kalau nggak ada kurma kita batalin dengan air putih biasa dulu begitu. Batalin ini masalah batal membatalkannya ya. Jadi kalau bisa kurma, kalau memang kurmanya nggak ada maka kita ganti dengan air putih biasa, baru nanti kita makan yang manis-manis lainnya, kolak segala macam gitu. Cuma doa makannya itu lagi-lagi kita katakan doanya berkaitan doa makan atau doa saat berbuka puasa, bacanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah kita batal dengan kurma, kita minum atau kita makan beberapa makanan ringan, nah hendaknya disitulah kemarin kita ingatkan untuk kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat-saat itu kita punya doa yang mustajab, panjatkan doa, panjatkan doa di saat mustajab saat itu ketika berbuka puasa. Apa doanya? Yaitu setelah kita membaca, setelah kita batal puasa kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan Bismillah, kita dengan Alhamdulillah, kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baca Allahumma laka sumtu ya. Wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di sini disebutkan seperti itu. Atau yang sebelum kita apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa satu. Kita datangkan doa itu ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu
birahmatika ya arhamar rahimin, minimal seperti itu. Nanti kalau kita mau tambah lagi, tambah doa yang kedua. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang kedua. Setelah kita membaca Allah malaka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, ya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, aku minta ya Rabb, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya, kita minta doa yang ketiga, minta pengampunan daripada dosa-dosa kita. Doa pertama tentang syukur, ya, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Dengan rezekimu aku berbuka, ya, maka terimalah puasaku. Doa yang kedua tadi, dhahabat dhama wabtalatil 'uruq wa thabatal ajr, juga masih dalam rangkaian syukur. Ya Allah, udah basah, udah hilang dahaga ini, haus ini udah hilang ya Allah, yang tadinya haus hilang, dan urat-urat ini udah basah dengan makanan dan minuman ini ya Allah. Mudah-mudahan pahala pun juga tetap ya Rabb, nggak hilang pahalanya begitu. Itu doa yang kedua. Yang ketiga, kita minta ampunan tadi tuh. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Gitu minta. Doa yang ketiga itu. Yang keempat yang juga gak kalah penting, ada doa lagi, satu lagi. Kita baca ya azim. Ya azim, ya. Ya azim. Ilahi anta ilahi la ilaha ghairuk. Ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya, kita baca tuh. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, tidaklah ada seorang yang berpuasa kemudian ketika berbuka dia baca ya azim, wahai zat yang maha agung, yang maha besar. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku ya Allah. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ighfirli dhunubi, ya, ampunlah dosa-dosaku. Ighfirli dzambal azim, ighfirli adzambal azim, ampunkanlah untukku dosa-dosa yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim, karena sesungguhnya tidak ada yang menghapuskan dosa-dosa besar melainkan Engkau Tuhan atau Zat yang maha besar. Siapa yang membaca doa seperti itu ketika berbuka, maka kharajat min dhunubihi kayyan waladathu ummuh, maka dosa-dosanya dirontokin oleh Allah, dikeluar daripada dosa-dosanya seperti bayi yang baru dikeluarkan daripada rahim ibunya. Masya Allah. Ya, ini 4 doa yang hendaknya kita orang puasa jangan sampai lupa mendatangkan doa 4 ini. Ya. Kalau mau tambah lagi setelah doa ini boleh, doa apa aja kita mau. Baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma atik riqabana wa riqaba walidina minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya mujir birahmatika ya arhamar rahimin. Doa apa yang banyak kita baca saat itu. Cuma minimal 4 tadi tuh kita jangan sampai lupain. Selebihnya doa bebas, terserah. Mau hajat dunia, hajat akhirat kita minta saat itu. Yang lagi sakit minta disembuhkan penyakitnya, yang pengen harta buat bisa beribadah dengan hartanya minta saat itu. Yang pengen jodohnya didekatkan minta saat itu. Yang pengen ditambah ilmunya minta saat itu. Yang pengen semua urusannya dimudahkan minta. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dengan setelah doa-doa yang 4 tadi itu, ya. Maka jangan sampai kita ketinggalan doa yang 4 tadi udah kita sebutkan. Utamanya itu yang tadi terakhir tuh besar banget tuh, apa namanya, keutamaannya seperti bayi yang baru dikeluarkan daripada rahim ibunya. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfirli adzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ya, kita baca doa seperti itu saat kita berbuka.
Bahkan Nabi ingetin, alimuha aqibakum, ajarin doa ini keluarga kalian, anak-anak kalian, ya. Orang yang dekat sama kalian ajarin, jangan sampai kagak begitu. Saking pentingnya, saking luar biasanya doa ini, hebatnya dalam mengampuni dosa-dosa kita. Ajarin. Fa innaha kalimatun, sesungguhnya ini adalah kalimat-kalimat doa yuhibbuhallah, yang Allah cintai, Allah senangi, Allah sukai untuk kita baca. Wa rasuluh, dan rasulnya pun senang doa ini. Wa yusbihu biha amrad dunya wal akhirah, yang mana dengan doa ini akan memperbaiki urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Ya. Jadi 4 doa itu. Yang pertama tadi Allahumma lakasumtu. Setelah kita baca bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Nabi, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli ya azim ilahi anta ilahi la ilaha illa anta irfirli adzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Minimal 4 doa ini ya, baca saat kalian berbuka. Dosa-dosa kalian bakal dirontokin nama Allah. Keadaan kalian seperti bayi yang baru dilahirkan daripada rahim ibunya. Masya Allah. Ini ada keutamaan seperti ini. Kita seorang muslim jangan sampai nggak antusias. Penting, ampunan dari Allah itu penting. Yang kemarin kita katakan, dosa itu penyebab kita sial, dosa itu penyebab kita apes, dosa itu yang menyebabkan doa-doa kita tertolak atau bahkan terhambat. Itu penyebabnya dosa juga. Makanya minta saat buka puasa, dosa minta diampunin. Itu doanya semua kebanyakan minta diampunkan dosa-dosa kita. Ighfir adzambal adzim. Ampunilah aku dosaku yang besar ya Allah. Dosaku yang banyak ya Allah, ampunin ya Allah. Jangan sampai tersisa dosa-dosa besar engkau enggak ampuni, rugi banget. Makanya ditegaskan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kalau orang sampai nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang dapat bulan Ramadan, dosa-dosanya nggak diampuni nama Allah. Padahal banyak banget doa-doa minta ampun yang kita ajarkan tadi itu, masih nggak diampunin, celakanya orang begitu. Kalau nggak diampunin di bulan Ramadan, famata, kapan lagi? Ini bulan pengampunan diobral, diberikan dengan mudahnya, dengan murahnya oleh Allah, kita nggak dapat. Yang salah bukan Allah, kitanya berarti nggak sungguh-sungguh minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga termasuk doa yang penting untuk didatangkan oleh setiap muslim di bulan Ramadan, khususnya saat dia berbuka puasa, minimal 4 doa tadi.